Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita tafsir Quran. Tafsir Quran. Masih kita bahas surat Al-Baqarah. Dikemukakan di dalam ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ini kebiasaan yang Allah kemukakan di dalam redaksional Al-Quran. Sebelumnya Allah bicara masalah takwa. Ya, dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat yang kelima Allah bicara masalah takwa. Kemudian ayat ke-6 Allah bicara masalah orang-orang kafir. Jadi Allah itu sekali lagi seringkali membicarakan kebalikannya. Setelah Allah bicarakan masalah kehidupan, Allah bicarakan masalah kematian. Setelah Allah bicarakan masalah nikmat, Allah bicara masalah azab. Setelah Allah bicara masalah surga, Allah bicara masalah neraka. Coba dilihat dari dalam surat Al-Bayyinah, ya kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu Allah di dalam ayat Al-Bayyinah ini Allah bicarakan masalah orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Nah, ayat berikutnya Allah bicara innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adn. Ayat sebelumnya Allah bicara masalah orang kafir, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah orang seburuk-buruk daripada golongan. Ayat berikutnya Allah bicara orang beriman dan beramal saleh. Ayat sebelumnya Allah bicarakan masalah itu orang kafir tar tempatnya di neraka. Ayat berikutnya Allah bicara masalah surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi setelah diselidiki oleh para mufasir, kenapa sih selalu begitu Allah bicarakan kebalikan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya? Karena ini agar kita mendapatkan pembelajaran. Kan enak tuh kita bicara masalah surga, terus kita bicara masalah neraka. Ada pembelajaran untuk nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Yang kedua, agar enak pembicaraan. Kan Rasulullah diutus, ya. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad bilhaq, dengan benar, basyira wa nazira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira apa? Allah ceritakan tuh masalah surga. Kemudian kabar peringatannya Allah ceritakan masalah neraka, basyira wa nazira. Ya. Jadi kenapa berbolak-balik begitu di dalam Al-Qur'an? Biar enak kita membacanya, biar enak kita merenungkannya. Oh iya, kalau orang kafir ntar begini jadinya di neraka. Oh iya, kalau jadi orang beriman beramal soleh ntar begini, kita adanya di surga. Nah ayat ini begitu juga. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Al-Baqarah bicara tentang orang-orang bertakwa.
Ayat yang ke-6 dimulai, nanti mungkin sampai ayat yang ke-7 Allah bicara orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, atas orang-orang kafir. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Amlam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka? Sama aja atas orang-orang kafir. La yu'minuna, dia tidak akan beriman. Mau dikasih peringatan kek, mau kagak kek, orang kafir tidak beriman. Innalladzina kafaru ka abi jahlin wa abi lahwin wa nahwihima. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, wa nahwihima, dan seumpamanya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, itu orang-orang kafir. Seperti mereka, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, atas Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang seumpama mereka. Anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Amlam tunzirhum la yu'minun, tidaklah mereka akan beriman. Mau diberi peringatan kek atau tidak diberi peringatan kek, orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan beriman. Li ilmillahi minhum, karena ilmunya Allah, karena pengetahuannya Allah tentang mereka, tentang Abu Jahal, tentang Abu Lahab, zalika, akan yang demikian itu. Kita juga ini kita juga ini semua berada di dalam ilmunya Allah. Allah itu kan alimun, maha mengetahui dari sejak dahulu, ya, sampai sekarang hingga yang akan datang. Allah itu maha mengetahui keberadaan kita. Allah tahu satu persatu siapa yang akan menjadi kafir, siapa yang akan menjadi mukmin, siapa yang akan menjadi munafik, siapa yang akan jadi orang musyrik. Allah tahu satu persatu. Dari sejak zaman dulu, sebelum Adam diciptakan, bahkan sebelum makhluk-makhluk Allah diciptakan, sejak zaman azali dulu, Allah maha mengetahui. Sampai sekarang kita duduk nih begini nih, itu semua di dalam ilmunya Allah. Di dalam ilmunya Allah. Nanti yang akan datang, yang kita juga nggak tahu kita akan jadi apa, Allah tahu di dalam ilmunya Allah. Jadi keberadaan Abu Jahal, keberadaan Abu Lahab, Allah mengetahui akan mereka. Li ilmillahi minhum, karena ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui orang-orang kafir, mau dikasih peringatan kek ataupun tidak kek, tetap saja mereka tidak akan beriman. Fala tatma fi imanihim, maka janganlah engkau hai Muhammad berharap, berkeinginan, tomak. Janganlah engkau wahai Muhammad berkeinginan fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Enggak bakalan masuk Islam, enggak bakalan Abu Lahab dan Abu Jahal itu menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim. Wal inzaru i'lamun ma'a takhwifi. Al injar, maksud al injar itu memberi peringatan. Anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Amlam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka? Itu namanya inzar. Jadi inzar itu memberikan peringatan, itu inzar. Dikemukakan wal inzaru i'lamun ma'a tahwifi, dan bermula inzar, kata-kata inzar atau dalam terjemahannya memberi peringatan,
I'lamun ma'a tahwifi adalah memberitahukan beserta nakut-nakutin. Beserta nakut-nakutin. Ente jangan sampai jadi orang kafir ya. Karena apa? Orang kafir tempatnya ntar di neraka. Itu namanya inzar. Kita ngasih tahu agar dia tidak menjadi kafir, terus kita nakut-nakutin. Karena orang kafir itu tempatnya di neraka. Jadi inzar atau memberi peringatan itu adalah i'lamun ma'a tahwifi, memberitahukan akan sesuatu dibarengi dengan nakut-nakutin. Itu namanya inzar. Kong ya. Itu namanya inzar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ayat yang ke-7-nya Allah kemukakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati. Allah telah mengunci mati atas hati-hati mereka. Hatinya orang-orang kafir telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengaran mereka. Wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka gisyawatun, ada tutupan. Pendengaran mereka, hati mereka diikat oleh Allah, dikunci mati. Wa absarihim gisyawat, dan penglihatan mereka ada tutupan, ada yang menghalangi, ada tutupan. Walahum azabun azim, dan bagi mereka orang-orang kafir seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, azabun azim, ada azab yang besar, ada siksa Allah yang besar. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati atas hati-hati mereka. Toba'a alaiha wastausaqa fala yadkhuluha khairun. Jadi Allah mengunci mati atas hati-hatinya orang kafir. Allah mencap atas hatinya, Allah mengucap atas hati mereka, wastausaqa, dan Allah mengikatnya. Allah mengecap dan mengikat hati-hati mereka. Fala yadkhuluha khairun, maka kebaikan itu tidak akan masuk ke dalam hatinya orang kafir. Udah ditutup oleh Allah. Hatinya orang kafir, hatinya udah ditutup mati, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Segala kebaikan kita ngomongin nasihat, nggak bakalan masuk. Allah itu esa, kita nasihatin, tetap aja nggak terima. Dibilang 3 untuk 1, 1 untuk 3. Kan dinasihatin namanya. Karena kalau 1 untuk 3, 3 untuk 1, itu berarti musyrik. Itu kan nilai-nilai kebaikan. Nanti dikasih Allah, kalau ente beriman dan beramal saleh,
nanti jawaban apa balasannya surga. Dinasehatin, udah deh, jangan sampai ente jadi orang kafir. Hidup ini cuma sekali. Kita manfaatkan hidup ini cuma sekali, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Surganya Allah. Enggak masuk. Nasihat dan kebaikan-kebaikan itu tidak akan masuk di dalam hatinya orang-orang kafir. Kenapa? Karena udah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Allah telah mengunci mati atas pendengaran mereka. Ai mawadihi, yaitu tempat pendengaran, kuping. Allah udah tutup kuping mereka. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq, maka nggak akan bermanfaat dengan apa-apa yang mereka dengar daripada kebenaran. Kita kasih tahu kebenaran tentang Islam, kita kasih tahu kebenaran tentang orang-orang yang beriman, kita kasih tahu al-haq, kupingnya nggak mau nerima. Nggak ada manfaat kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan kepada orang-orang kafir tentang Islam, tentang iman kepada Nabi Muhammad, tetap mereka tidak akan beriman. Karena apa? Karena kupingnya udah ditutup, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritakan tentang kebenaran-kebenaran Allah. Ya, pensil. Ini kataan pensil nih. Ini sedotan aja deh. Sedotan aqua. Ini barang kan kecil banget. Enggak ada harganya ya. Enggak ada harganya. Ini ada yang ciptakan apa kagak? Pasti ini ada yang ciptakan, senajan meskipun kecil. Pensil yang kita buat nulis. Ada yang menciptakan kagak? Ada. Apalagi alam raya yang sedemikian luas. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, surga dan neraka yang begitu besarnya, pasti ada yang menciptakan. Lawang pensil aja ada yang menciptakan, apalagi alam raya pasti ada yang menciptakan. Siapa itu yang menciptakan? Tentunya yang Maha Pencipta. Siapakah yang Maha Pencipta? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kebenaran. Tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah telah mengunci mati pendengaran orang-orang kafir sehingga tidak bermanfaat kuping mereka terhadap kebenaran yang disampaikan. Wa ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka, penglihatan orang-orang kafir, ada tutupan, ada yang menghalangi. Ghitaun, ada tutupan. Fala yubsirunal haq, maka dia nggak bisa melihat kebenaran. Orang kafir nggak bisa melihat kebenaran karena matanya ada tutupan. Ada yang menutupi matanya, dia ada menghalang-halangi sehingga orang kafir tidak bisa melihat kebenaran. Walahum azabun azim. Kalau begitu, bagi mereka orang-orang kafir, azabun azim, ada azab yang besar. Itu dulu ya Pak. Jaga nih keimanan nih. Kita jaga keimanan, Kong Jit. Kita udah hidup susah di dunia, jangan sampai kita susah di akhirat. Kita udah sengsara hidup di dunia, jangan sampai kita sengsara hidup di akhirat. Sepahit-pahitnya biar kita menjadi orang melarat bantet di dunia, tapi menjadi orang kaya di akhirat, orang yang berbahagia dan bergembira di akhirat dengan surganya Allah. Jaga keimanan. Ya Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyain kagak? Kong? Anak Enggak, Pok. Ya udah. Apa-apa.